Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 1 kelas histologi hewan kelas D1 izin mempresentasikan mengenai penugasan dari sistem imun. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 ada 7 orang mahasiswa. Yang pertama ada Jihan Syahlani Srina dengan 3 NIM terakhir 001. Yang kedua ada Dini Septiani dengan 3 NIM terakhir 002. Yang ketiga ada Cintia Puspitasari dengan 3 NIM terakhir 003. Yang keempat ada Muhammad Akila Herdiansyah dengan 3 NIM terakhir 005. Dan yang kelima ada Indah Febriani dengan 3 NIM terakhir 006. Yang keenam ada Dini Sarafina dengan 3 NIM terakhir 007. Dan yang terakhir ada Justitia Ekaris dengan 3 NIM terakhir 008. Next. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem imun itu apa sih, begitu ya. Jadi sistem imun itu merupakan sistem yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi dalam daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing atau antigen yang terpapar ke tubuh kita. Nah, substansi asing itu dapat berasal dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Kalau dari luar kita sudah tahu ada bakteri, ada virus. Kemudian kalau dari dalam tubuh sendiri itu ada yang namanya xenogenik atau heterolog, autolog atau idiotipik, allogenik atau homolog. Semua ini kita sebut sebagai antigen endogen, yaitu antigen yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri yang merupakan produk metabolisme sel normal atau metabolisme sel yang terinfeksi oleh virus atau infeksi patogen intraseluler. Kemudian pada diagramatik di sebelah kanan ini adalah overview ya, yang akan kita jelaskan pada sistem imun ini. Jadi sistem imun itu ada dua jenis, yaitu ada innate immunity dan adaptive immunity. Atau yang ada adaptive immunity kita sebut sebagai acquired immunity. Nah, antara innate immunity dan adaptive immunity ini saling berkaitan, di mana adaptive immunity ini dipengaruhi oleh innate immunity. Innate immunity ini ada yang kita sebut ada barrier defenses dan ada internal defenses. Semisal ada patogen dari luar yang memasuki tubuh kita, itu dia akan pertama kali berhadapan dengan innate immunity yang berupa barrier defenses. Ada kulit, ada mukus membran, dan ada sekresi daripada kelenjar-kelenjar. Mukus membran ini adalah dinding-dinding yang ada pada sistem respirasi, sistem pencernaan, dan sistem urogenital. Gitu ya. Kemudian ketika mikroba atau patogen tersebut itu masih bisa menembus barrier defenses, maka dia akan berhadapan dengan internal defenses yang meliputi ada sel fagositik, kemudian ada natural killer cell, kemudian ada antimikrobial protein, dan inflammatory response. Nah, internal defenses ini nantinya akan memberikan informasi kepada adaptive immunity untuk menghasilkan humoral response yang berupa antibody dan akan mengaktifasi sel T sitotoksik dan sel T yang lain. Kemudian yang perlu kita highlight juga pada innate immunity ini responnya berlangsung lama, sementara berlangsung cepat, mohon maaf. Kemudian kalau pada adaptive immunity ini adalah berlangsung lama. Karena apa? Mengapa lama? Karena adaptive immunity ini menunggu respons dari innate immunity. Nah, pada kali ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama adalah perbedaan respon imun spesifik atau innate immune response dan respon imun spesifik yaitu acquired immune response. Dalam hal apa? Dalam hal komponen selulernya, kemudian komponen humoral, spesifitas kerja, pembentukan sel memori, kemudian ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama, apakah ada perbaikan atau tidak,
Kemudian nantinya kita akan menunjukkan dan menjelaskan ciri-ciri dari bagian penyusun jaringan limfoid primer, yaitu thymus dan bone marrow. Nah, kita yang pertama adalah membahas imunitas non-spesifik atau innate immunity. Kita tadi sudah sedikit menyinggung ya bahwa imunitas non-spesifik itu ada yang secara fisik atau disebut dengan barrier defenses, pertahanan barrier defenses. Kemudian ini terdiri dari kulit dan sel mukus, kemudian trakea dilapisi dengan sel bersilia dan sel yang mengeluarkan lendir, kemudian kerongkongan dan saluran reproduksi dengan pH asam yang membunuh sebagian besar patogen. Kemudian dapat juga saluran air mata dengan lisozim, di mana lisozim ini nantinya juga akan masuk ke humoral response daripada imunitas non-spesifik. Kemudian kalau secara respon seluler, pada imunitas non-spesifik ini diperankan oleh neutrofil, eosinofil, basofil, sel mas, monosit, makrofag, sel dendritik, dan natural killer cell. Di mana sel dendritik ini nantinya akan sebagai pembawa begitu ya, sebagai perantara untuk diaktifasinya respon imun spesifik. Kemudian untuk respon kimianya itu ada asam klorida, kemudian defensin dan lisozim, sistem komplement, interferon, dan sitokin. Ini kita sebut sebagai komponen humoral atau yang terlarut dalam cairan tubuh. Nah, berikutnya kita akan membahas yang perbedaan komponen seluler pada imunitas non-spesifik. Selanjutnya kita akan membahas imun non-spesifik di komponen seluler, yaitu yang pertama ada basofil, eosinofil, neutrofil, dan sel mas. Yang pertama itu adalah basofil. Basofil adalah yang pertama yaitu pada sel basofil dan sel mas. Sel basofil berjumlah kurang dari 0,5%, sedangkan sel mas merupakan sel basofil. Perbedaannya hanya ditemukan pada jaringan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Fungsinya yaitu melepas mediator inflamasi yang mengandung zat histamin dan lain-lain, serta berperan pada reaksi peradangan dan reaksi alergi. Selanjutnya ada eosinofil. Eosinofil berada dalam darah orang normal yang mengandung 2-5% dari leukosit. Fungsi utama untuk fagositosis dan yang paling utama efektif dalam menyingkirkan antigen yang merangsang pembentukan IgE. Permukaan eosinofil memiliki berbagai reseptor untuk IgE dan melekat erat pada partikel yang dilapisi IgE, lalu berperan dalam infeksi parasit atau cacing. Lalu ada neutrofil. Neutrofil itu 90% dari granulosit dalam sirkulasi yang terdiri dari neutrofil. Masa hidup dalam sirkulasi 4-8 jam. Dalam jaringan dapat hidup lebih lama. Sitoplasmanya tampak jernih di bawah mikroskop, dan intinya itu mengandung beberapa lobus yang dihubungkan oleh benang kromatin halus dan dapat bereaksi cepat terhadap perangsang, yaitu sel pertama yang dikerahkan menuju tempat infeksi. Lalu fungsinya itu dapat bergerak menuju daerah inflamasi karena dirangsang oleh faktor kemotaksis. Lalu selain itu fungsi utamanya untuk melakukan fagositosis. Next. Selanjutnya ada dendrit cell, makrofag, dan sel natural killer. Yang pertama, makrofag itu merupakan monosit yang berada hidup dalam jaringan. Makrofag residen berbentuk disesuaikan dengan jaringan yang ditempati. Contoh pada hepar, sel Kupffer, lalu pada kulit, sel dendritik, otak, pada sel
mikroglia dan dapat diaktifkan oleh berbagai rangsangan untuk melakukan fagositosis. Selanjutnya, makrofag itu dapat hidup lama, mulai hari sampai bisa berbulan-bulan, dan mempunyai beberapa granula dan melepaskan berbagai bahan seperti lisozim, komplement, interferon, dan sitokin yang semuanya memberikan kontribusi dalam sistem imun non-spesifik dan spesifik. Selanjutnya ada sel NK, yaitu sel natural killer, yaitu merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan membran sel pada paparan menggunakan perforin atau sitolisin. Cara kerjanya sama dengan sel T sitotoksik, tetapi lebih cepat, non-spesifik, dan bekerja sebelum sel TC menjadi lebih banyak dan dapat mengenal MHC-I yang diekspresikan oleh semua sel sehat. Selain itu, sel NK ini dapat membunuh sel penjamu yang mengekspresikan MHC-I abnormal atau yang dinamakan sel tumor atau bisa sel yang terinfeksi virus. Next. Selanjutnya ada imunitas spesifik. Nah, imunitas spesifik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sel media response dan humoral response. Yang termasuk sel media respon yaitu pada APC, sel B, sel T, yang itu yang terbagi menjadi sel T helper dan sel T sitotoksik. Next. Stop. Selanjutnya yaitu komponen seluler pada imunitas spesifik. Yang pertama ada antigen presenting cell atau APC, merupakan sel yang mencerna patogen dan mempresentasikannya kepada sistem imunitas spesifik atau sel T helper, terdiri dari makrofag, sel dendritik, dan sel B. Selanjutnya ada sel B atau limfosit B, dikembangkan di sumsum tulang yang bersirkulasi dalam darah dan getah bening, dan setelah bertemu dengan antigen asing tertentu, berdiferensiasi menjadi klon sel plasma yang mensekresikan antibodi spesifik dan klon sel memori yang membuat antibodi. Next. Selanjutnya ada sel T atau limfosit T, berasal dari sumsum tulang merah dan mengalami pendewasaan di timus. Terdiri dari sel T helper dan sel T sitotoksik. Sel T helper itu berkaitan dengan APC dan aktivasi sel B dan sel T sitotoksik. Sedangkan sel T sitotoksik terlibat dalam penghancuran langsung sel-sel yang telah menjadi kanker atau terinfeksi virus. Next. Berikut yang di sebelah kiri itu merupakan contoh dari sel T. Itu merupakan preparatimus. Di situ ada nukleus yang hitam, itu merupakan sel T. Sedangkan gambar di sebelah kanan pada panah hitam itu merupakan sel B yang bertransisi menjadi sel plasma. Next. Kemudian terdapat komponen humoral pada sistem imun ini ya. Komponen humoral itu merupakan suatu senyawa kimia begitu ya, yang terlarut dalam cairan tubuh yang berperan dalam sistem imun. Kalau pada respon imun spesifik atau innate immunity response itu ada beberapa komponen humoral ya. Yang pertama ada asam klorida yang ada pada ventriculus atau pada lambung itu, di mana dia akan menghancurkan patogen yang masuk bersama makanan ya. Kemudian ada defensin dan lisozim. Defensin ini merupakan elemen kunci dari sistem kekebalan bawaan.
dan sebagai pertahanan pertama untuk jaringan mulut dan organ lainnya. Untuk defensin ini ada dua ya, ada alpha defensin dan beta defensin. Kemudian defensin dan lisozim, kalau lisozim itu merupakan enzim antimikrobial ya, yang memiliki peran penting dalam sistem imun, yaitu dia akan melisiskan sel bakteri, terutama sel bakteri gram positif. Defensin dan lisozim itu akan dihasilkan dari neutrofil dan sel-sel epitel. Kemudian yang kedua adalah sistem komplement. Sistem komplement ini merupakan sistem yang cukup kompleks ya, yang terdiri dari sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Komplement juga berperan sebagai opsonin yang meningkatkan fagositosis yang dapat menimbulkan lisis pada bakteri dan parasit. Kemudian yang ketiga ada interferon. Interferon ini merupakan sitokin berupa glikoprotein ya, yang diproduksi oleh leukosit, kemudian bisa makrofag, kemudian bisa sel yang terinfeksi ya, di mana interferon ini akan dilepaskan begitu ketika sel tersebut itu terinfeksi oleh virus atau bakteri ya. Kemudian ada sitokin. Sitokin ini merupakan molekul yang berperan dalam memberikan sinyal antar sel di dalam tubuh untuk merespons apabila terjadi suatu infeksi atau peradangan. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini merupakan bagaimana contoh bagaimana defensin itu bekerja ya. Kemudian pada yang di bawah ini adalah interferon, di mana ketika ada virus itu yang menginfeksi suatu sel, maka sel yang terinfeksi oleh virus tersebut itu akan mensintesis yang namanya interferon. Yang kemudian interferon ini akan dilepaskan, akan disekresikan, yang kemudian akan ditangkap oleh sel sebelahnya atau sel tetangga yang belum terinfeksi gitu ya. Sehingga interferon ini ketika ditangkap oleh sel tetangga yang belum terinfeksi, maka sel tetangga ini akan membentuk suatu sistem di mana ketika virus itu menginfeksi, itu sel ini dapat mengantisipasi terlebih dahulu, bisa menghancurkan atau melisiskan virus tersebut. Atau bisa juga karena interferon ini sudah berikatan dengan sel yang belum terinfeksi ya, maka virus itu tidak dapat berinteraksi dengan sel yang telah terinduksi oleh interferon ini. Kemudian ini adalah sitokin ya. Sitokin ini ada beberapa kelompok sitokin yang ada di dalam tubuh kita, yang sebetulnya sitokin ini kalau jumlahnya itu dalam keadaan normal itu dia akan bekerja sesuai dengan semestinya ya, sesuai dengan fungsi-fungsi utamanya. Tapi ketika sitokin ini terlampau banyak ya, maka akan menyebabkan yang namanya suatu badai sitokin yang kita dengar pada beberapa kasus lalu pada orang yang terjangkit COVID-19 ya, di mana sitokin ini dapat berpotensi ketika sitokin ini menumpuk ya. Ketika sitokin ini menumpuk, maka akan terjadi badai sitokin yang nantinya akan menyebabkan acute respiratory distress syndrome, yang kemudian nantinya akan menyebabkan disfungsi pada berbagai organ sehingga akan menyebabkan kematian. Kemudian untuk respon imun spesifik, itu komponen humoralnya apa? Tadi telah disinggung ya, bahwa respon imun spesifik itu komponen humoralnya adalah antibodi. Antibodi ini disekresikan oleh limfosit B yang teraktivasi dan telah berdiferensiasi menjadi sel plasma. Antibodi ini sifatnya adalah spesifik terhadap antigen. Jadi setiap antigen itu memiliki antibodi yang khusus untuk dia, jadi spesifik begitu. Dan ini adalah bagaimana sel B itu akan teraktivasi, dan ini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah,
satu sel B yang teraktivasi dan terdiferensiasi itu menghasilkan ribuan sel plasma. Dan berdasarkan jurnal yang saya baca, masing-masing sel plasma itu akan mensekresikan 2000 per second molekul antibodi. Nah, kita ketahui bahwa rentang hidup sel plasma itu ternyata cuma 4-5 hari. Nah, kemudian bagaimana ketika nanti ada antigen yang masuk, maka tidak perlu khawatir, karena ketika sel B ini teraktivasi, dia tidak hanya membentuk sel plasma, tetapi dia juga akan membentuk sel memori, atau kita sebut dengan sel B memori, untuk sebagai suatu pencegahan begitu ya, apabila antigen yang sama itu menginfeksi kembali. Kemudian reseptor sel B untuk antigen itu kita sebut dengan BCR atau B cell receptor, yang merupakan molekulnya itu merupakan molekul imunoglobulin. Nah, BCR ini ada di membrannya sel B, ya, namanya juga reseptor, berarti dia ada di membrannya sel B. Nah, kalau kita lihat, ini adalah struktur daripada B cell receptor ya, yaitu dia mempunyai 2 rantai berat atau heavy chain, kemudian dia juga mempunyai ini sepasang ini ya, kanan kiri, yang merupakan light chain atau rantai ringan ya. Kemudian suatu antigen itu tidak bisa melekat seluruhnya pada BCR ini, hanya ada bagian-bagian tertentu saja BCR ini dapat berinteraksi dengan antigen, yaitu pada ujung, yaitu yang dinamakan dengan antigen binding site, di mana antigen binding site ini juga sama, tidak bisa berinteraksi dengan keseluruhan bentuk daripada patogen, tetapi hanya bagian epitopnya saja yang dapat berinteraksi dengan antigen binding site. Nah, kemudian di sini ada yang namanya V. V ini merupakan bagian variabel tempat binding dengan antigen ya, di mana bagian V ini pada jenis imunoglobulin yang sama itu jenisnya dapat bervariasi. Itu seperti pada imunoglobulin M misalnya, itu V-nya itu dapat bervariasi. Tetapi kemudian ada bagian C yang merupakan bagian konstan, di mana bagian konstan ini adalah menentukan tipe imunoglobulin. Jadi imunoglobulin G, M, A, D, dan A itu ditentukan dari heavy chain ini, dari rantai berat BCR. Nah, kemudian antibodi itu apa? Antibodi itu adalah molekul imunoglobulin tanpa bagian yang memasuki membran inti sel. Itu merupakan antibodi. Nah, antibodi itu di sini ada contoh ya, bahwa suatu patogen yang kompleks atau antigen yang kompleks itu biasanya memiliki epitop yang lebih dari satu ya jenisnya. Di sini ada epitop A, epitop B, dan epitop C. Epitop A, epitop B, dan epitop C. Nah, di mana masing-masing epitop ini akan dikenali oleh sel B yang cocok begitu ya, yang mempunyai reseptor yang cocok dengan epitop A. Begitu pula dengan pada epitop B dan epitop C. Nah, ketika misalnya ada suatu antigen ini ya, dia punya 3 epitop, di mana epitop A akan dikenali oleh antibodi A yang ada pada sel limfosit B yang jenis A begitu ya. Kemudian begitu pula dengan epitop B yang dapat dikenali oleh reseptor sel plasma yang mempunyai reseptor antibodi B. Kemudian begitu juga dengan antibodi C. Sehingga ketika ada suatu antigen yang dikenali oleh beberapa antibodi, maka antibodi ini akan membentuk suatu campuran untuk mengatasi antigen tersebut. Nah, antibodi ini dinamakan antibodi poliklonal, ya, yaitu merupakan campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda di dalam tubuh. Nah, kemudian kalau suatu antigen itu hanya memiliki satu jenis epitop saja, maka dia akan dikenali oleh satu klon sel B
saja. Misalnya antigen ini hanya memiliki epitop A saja, maka hanya sel B yang memiliki reseptor yang sama dengan epitop A saja yang dapat mengenali antigen ini. Oleh karena itu, antibodinya kita sebut sebagai antibodi monoklonal, karena dihasilkan oleh sel B yang identik, yang merupakan klon dari sel B induk tunggal. Nah, ini ada beberapa jenis imunoglobulin, ya, ada imunoglobulin G, M, A, D, dan E. Ini adalah persentasenya yang di dalam plasma darah, di mana imunoglobulin G itu memiliki persentase yang tinggi pada plasma darah. Dan ini merupakan beberapa masing-masing fungsi daripada imunoglobulin. Oke, selanjutnya tentang spesifitas kerja pada respon imun non-spesifik atau innate immune response. Nah, imun non-spesifik atau innate imun itu memiliki sifat yang selalu siap dan memiliki respon langsung yang cepat terhadap adanya patogen pada suatu individu sehat. Nah, kemudian sistem imun non-spesifik ini bertindak sebagai lini pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak perlu menerima pajanan sebelumnya. Kemudian, memiliki sifat non-spesifik karena tidak ditunjukkan terhadap patogen atau mikroba tertentu. Selanjutnya, mekanismenya pun tidak menunjukkan spesifitas dan mampu melindungi tubuh terhadap patogen yang potensial. Adapun manifestasi dari innate immune response ini yaitu pada kulit, pada selaput lendir, kemudian pada gerakan silia saluran nafas, kemudian pada batuk dan bersin, pada lisozim, pada imunoglobulin A, dan pada pH asam lambung. Bisa di next. Merupakan salah satu contoh dari innate immune response, yaitu mekanisme inflamasi dan fagositosis. Nah, di sini dapat dilihat sebelumnya untuk penjelasan dari gambar perlu diketahui bahwa inflamasi merupakan nama lain dari peradangan atau peradangan sendiri adalah respon biologis yang mencoba untuk menghapus sesuatu yang berbahaya, sehingga didefinisikan bahwa inflamasi adalah bentuk upaya tubuh untuk perlindungan diri. Tujuan dari inflamasi itu sendiri yaitu untuk menghilangkan rangsangan berbahaya termasuk sel-sel yang rusak, kemudian iritasi atau patogen, dan memulai proses penyembuhan. Peradangan pun mempunyai gejala yaitu seperti kemerahan, pembekakan, panas, dan lain-lain. Nah, pada gambar tersebut, pada poin 1, yaitu ketika tubuh kita atau kulit kita kemasukan jarum atau tertusuk jarum, akan ada respon bahwa patogen-patogen tersebut itu yang pertama adalah sel yang terinfeksi akan mengeluarkan zat kimia, umumnya yaitu histamin dan prostaglandin. Kemudian zat-zat itu akan memicu terjadinya pelebaran pembuluh darah lokal yang meningkatkan aliran darah ke area infeksi dan menyebabkan area tersebut memerah. Nah, kemudian dengan adanya sekresi histamin tersebut menyebabkan permeabilitas kapiler yang meningkat sehingga jaringan di sekitarnya membengkak atau munculnya edema. Nah, edema sendiri itu merupakan hasil dari pembengkakan dari infeksi tadi. Kemudian dengan adanya edema, maka mempermudah sel fagosit, yaitu pada monosit maupun neutrofil untuk berpindah dari aliran darah ke cairan ekstraseluler untuk menyerang bakteri. Nah, neutrofil ini mengeluarkan sekresi zat kimia yang membunuh sel-sel di sekitar area infeksi, sedangkan monosit berubah menjadi makrofag dan memakan patogen serta sisa-sisa sel yang sudah mati, atau dalam hal ini disebut sebagai fagositosis. Nah, makrofag yang menemukan mikroba terkait akan mengeluarkan molekul bernama interleukin 1 yang akan memicu hipotalamus untuk menaikkan suhu atau demam. Nah, tadi merupakan penjelasan dari mekanisme inflamasi dan fagositosis.
Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya adalah respon imun spesifik atau accurate immune response. Nah, respon imun spesifik ini merupakan respon imun yang lebih lambat karena dibutuhkan sensitivitas oleh antigen, namun memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap antigen yang sama. Sifatnya yaitu sistem imun spesifik diperankan oleh limfosit B dan limfosit T yang berasal dari sel progenitor limfoid. Kemudian yang kedua yaitu sistem imun spesifik dibagi menjadi dua, sistem imun spesifik humoral dan selular yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sistem imun spesifik humoral ini diperankan oleh sel B dalam menghasilkan antibodi. Nah, antibodi tersebut dapat ditemukan di serum darah. Kemudian yang sistem imun spesifik selular, yaitu sebagai pertahanan terhadap bakteri interselular seperti virus, jamur, parasit, dan keganasan yang diperankan oleh limfosit T. Bisa di next. Nah, ini merupakan hasil dari rangkuman yang telah dijelaskan, yaitu ada innate reaction, yaitu hasil respon innate dan accurate reaction. Nah, ini yang pada innate reaction ini yaitu kerusakan seluler, kemudian diteruskan ke pelepasan mediator inflamasi. Nah, seperti tadi, yaitu menghasilkan pain atau rasa sakit, kemudian peningkatan permeabilitas vaskuler, dan munculnya edema atau pembekakan. Kemudian adanya kemotaksis, infiltrasi leukosit, fagositosis, dan pada akhirnya yaitu penghapusan sel yang menyerang atau protein asing yang disebut sebagai fagositosis. Namun bedanya untuk innate dan accurate yaitu peranan sel B dengan sel T. Oke, bisa di next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembentukan sel memori. Yang pertama, respon imun non-spesifik, yaitu merupakan imunitas bawaan dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Resistensinya tidak berubah oleh infeksi atau efektif terhadap semua mikroorganisme. Hal ini dikarenakan sel yang bekerja adalah fagosit, sel NK, dan sel K, serta molekulnya yaitu lizozim, komplement, dan interferon. Sel dan molekul yang terdapat pada respon imun non-spesifik ini tidak menghasilkan sel memori. Sel memori hanya dihasilkan oleh sel limfosit dan molekul berupa antibodi. Maka dari itu, waktu yang diperlukan respon imun non-spesifik untuk menghancurkan patogen lebih cepat dikarenakan tidak terdapat ingatan atau sel memori yang terdapat pada patogen yang pernah terpapar. Next. Kemudian yang kedua yaitu respon imun spesifik. Merupakan respon imun yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Respon imun spesifik ini dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan rangsangan antigen yang telah diproses tadi, sel-sel sistem imun berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu bereaksi dengan antigen. Resistensinya membaik oleh infeksi berulang atau dari respon sel memori tadi, spesifik untuk mikroorganisme yang sudah mensintesis sebelumnya. Sel penting yang berperan pada respon imun spesifik ini yaitu limfosit. Limfosit adalah sel yang melakukan respon imun. Terdapat dua macam limfosit, yaitu limfosit T atau limfosit T dan limfosit B atau limfosit B. Next. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa sel yang berperan pada respon imun spesifik atau sel yang menghasilkan memori yaitu limfosit.
Terdapat dua macam limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Untuk limfosit B dibuat di sumsum tulang, yaitu sel batang yang sifatnya polipotensi dan dimatangkan di sumsum tulang. Sedangkan limfosit T dibuat di sumsum tulang dari sel batang yang pluripotensi dan dimatangkan di timus. Limfosit B berperan dalam imunitas humoral, sedangkan limfosit T berperan dalam imunitas seluler. Untuk limfosit B menyerang antigen yang ada di cairan antar sel, sedangkan limfosit T menyerang antigen yang berada di dalam sel. Untuk limfosit B terdapat 3 jenis sel limfosit, yaitu limfosit B plasma yang memproduksi antibodi, sel limfosit B pembelah atau yang menghasilkan limfosit B dalam jumlah banyak dan cepat, kemudian limfosit B memori yang menyimpan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk limfosit T terdapat 3 jenis limfosit T. Untuk limfosit T yaitu yang pertama ada sel limfosit T pembantu yang berfungsi untuk mengantar sistem imun dan mengontrol kualitas sistem imun. Kemudian ada limfosit T pembunuh atau limfosit T sitotoksik yang menyerang sel tubuh yang terinfeksi oleh patogen. Dan yang terakhir terdapat limfosit T suppressor yang berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun jika infeksi berhasil diatasi. Next. Kemudian ada skema kerja sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T yang pertama berkembang dari sel limfosit yang dibawa dari sumsum tulang di kelenjar timus. Di sini, limfosit T mengalami pematangan, berdiferensiasi, dan mendapatkan reseptor permukaan dan imunokompetensi sebelum bermigrasi ke jaringan dan intraorgan limfoid perifer. Kelenjar timus menghasilkan limfosit T matang pada awal kehidupan. Setelah menetap di kelenjar timus, limfosit T didistribusikan ke seluruh tubuh dalam keadaan dan menempati limfonodus, limfa, dan agregat atau nodulus limfoid di jaringan ikat. Di tempat-tempat itu, limfosit T melakukan respon imunologik bila dirangsang. Jika bertemu dengan antigen, sel T menghancurkan antigen melalui efek sitoksik atau dengan mengaktifkan sel B. Untuk limfosit B mengalami pematangan dan menjadi imunokompeten di sumsum tulang. Setelah matang, limfosit B dibawa aliran darah ke jaringan limfoid bukan timus, seperti limfonodus, limfa, dan jaringan ikat. Sel B mampu mengenali jenis antigen tertentu karena adanya reseptor antigen di permukaan membran selnya. Sel B imunokompeten menjadi tertentu karena adanya reseptor antigen di permukaan membran selnya. Sel B monokompeten menjadi aktif bila bertemu dengan antigen spesifik yang berikatan dengan reseptor antigen di permukaan selnya. Namun, respon sel B terhadap antigen lebih kuat jika antigen disampaikan oleh sel penyaji antigen, misalnya sel T penolong. Sel T penolong ini menyekresikan suatu sitoksin yang memicu proliferasi dan berdiferensiasi. Sel B teraktivasi antigen. Banyak turunan sel B teraktivasi membesar, membelah, dan berproliferasi, serta berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian menyekresikan sejumlah besar antibodi spesifik terhadap antigen yang memicu pembentukan sel. Kemudian antibodi bereaksi dengan antigen dan memicu proses kompleks yang akhirnya menghancurkan bahan asing yang mengaktifkan respon imun tersebut. Sel B teraktivasi dan tidak menjadi sel plasma, namun menetap di organ limfoid sebagai sel B pengingat. Sel B pengingat ini menghasilkan respon imunologik yang lebih cepat jika antigen yang sama muncul kembali. Next. Baik, berikutnya adalah ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Yang pertama adalah respon imun non-spesifik atau yang dikenal dengan nama innate, merupakan imunitas bawaan sejak lahir karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Nah, untuk mekanisme pertahanan non-spesifik atau innate memiliki
memiliki dua garis pertahanan. Yang pertama adalah garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal atau terluar tubuh seperti kulit, membrana mukosa, dan zat kimia antimikroba. Dan yang pertahanan kedua terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosit oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan juga interferon. Nah, untuk poin dari respon imun non-spesifik yang ketiga, yakni benda asing yang masuk dalam tubuh pertama kali akan menghadapi mekanisme pertahanan non-spesifik melalui fagositosit. Nah, untuk makrofag, neutrofil, dan juga monosit memegang peranan yang sangat penting dalam proses fagositosis. Sel fagositosis tersebut harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat lagi bahwa partikel tersebut harus melekat pada permukaan dari fagosit. Next. Nah, yang kedua adalah pada respon imun spesifik. Pada respon imun yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu dikarenakan tubuh pernah terpapar oleh antigen sejenis lainnya sebelumnya. Nah, untuk cara perolehan kekebalan terhadap respon imun spesifik dapat dibedakan menjadi respon positif dan juga respon negatif. Antigen pada kontak pertama atau yang dikenal dengan istilah respon primer dapat dimusnahkan dan kemudian sel-sel sistem imun mengadakan involusi. Namun mengakibatkan terbentuknya klon atau kompleks sel yang disebut dengan memori sel yang dapat mengenali antigen yang bersangkutan. Apabila di kemudian hari antigen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka klon tersebut akan berproliferasi dan menimbulkan respon sekunder spesifik yang berlangsung lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respon imun dari respon imun primer. Next. Yang berikut disajikan grafik di mana pada sumbu X adalah time atau hari dan pada sumbu Y mengarah kepada konsentrasi dari antibodi. Nah, yang perlu ditekankan pertama adalah bahwa respon imun non-spesifik tidak terlalu memberikan respon spesifik bagi tubuh, tidak ada perbaikan respon, dan respon dari yang diberikan dari respon imun non-spesifik adalah sama saja. Nah, untuk respon imun spesifik akan memberikan respon yang spesifik dan berbeda, akan ada perbaikan dan berbeda dari respon yang ditimbulkannya. Dan pada grafik tersebut, apabila antigen A masuk ke dalam tubuh, baik itu tumbuhan maupun hewan, maka waktu untuk membentuk yang istilahnya antibodi dari A itu tergolong lama. Nah, apabila antigen B masuk ke dalam tubuh sel tubuh hewan maupun tumbuhan, maka antibodi yang akan dibentuk oleh antibodi B akan memberikan respon yang berbeda karena memberikan perbaikan dan waktu yang diperlukan untuk membentuk antibodi B itu lebih cepat. Nah, untuk antigen A sendiri atau disebut dengan sebagai kontak pertama disebut respon imun primer. Dan respon imun primer ini terbagi menjadi dua, di mana yang seperti saya jelaskan tadi tidak ada antibodi yang diproduksi sebelumnya. Sel B naik diaktifkan dan dibedakan menjadi sel B plasma yang memproduksi antibodi. Beberapa sel B berkembang menjadi sel. Lalu untuk respon imun sekunder yang seperti saya jelaskan tadi, apabila antigen B masuk ke dalam sel tubuh hewan maupun tumbuhan, terjadi sebagai respon terhadap paparan antigen tertentu, begitu pula dengan berikutnya. Next. Berikut saya akan menjelaskan mengenai organ limfoid primer, di mana organ limfoid primer yang dijelaskan kali ini adalah timus. Timus sendiri adalah organ limfoid primer yang berguna untuk pematangan sel T atau maturasi. Organ ini terletak di mediastinum superior. Nah, keberadaan timus ini akan terus-menerus berkembang sampai pubertas dan juga kemudian secara bertahap akan mengalami atrofi. Pada individu lanjut usia, umumnya pada usia 40 ke atas, sebagian besar timus jaringan akan digantikan oleh jaringan adiposa, di mana timus akan ditutupi oleh lapisan tipis jaringan ikat atau kapsul dan memiliki dua lobus.
Nah, setiap lobus ini akan terdiri dari banyak lobulus. Jadi dari satu lobus akan terdiri dari banyak lobulus, dan lobulus ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian korteks dan juga bagian medula. Selanjutnya, saat anak-anak dan remaja, kelenjar timus akan lebih aktif dan ukurannya akan menjadi lebih besar. Di mana saat memasuki usia dewasa, kelenjar ini akan mengecil atau yang mengalami involusi. Dan pada lansia, hampir seluruh jaringan kelenjar timus akan tergantikan oleh adanya jaringan lemak. Nah, fungsi timus ini sendiri seperti yang terjelaskan di layar, di mana dia akan berfungsi sebagai tempat untuk maturasi sel T atau pematangan sel T. Dicoba kemampuannya untuk mengenali molekul MHC, di mana MHC ini sendiri adalah singkatan dari Major Histocompatibility Complex dari diri sendiri dan epitop untuk diri sendiri. Selanjutnya, berikut adalah pembagian daripada lobulus dari timus ini sendiri, di mana lobulus ini terbagi atas seperti pada gambar, yaitu bagian korteks, yaitu pada bagian atas dengan banyaknya termosit. Lalu pada bagian kedua adalah medula. Nah, seperti pada organ limfatik lainnya, nah di mana timus ini tidak memiliki seperti organ limfatik lainnya, nah, timus ini tidak memiliki nodul limfatik. Nah, stroma dari timus itu tersusun dari kerangka sel retikuler epitel yang berasal dari endoderm. Untuk yang pertama, korteks ini mengandung timosit atau sel T yang berkembang. Nah, lalu dia juga mengandung makrofag dan juga mengandung sel dendritik seperti yang pada gambar dijelaskan, dan juga epitel retikuler sel. Nah, pematangan sel T ini sendiri juga terjadi di bagian korteks. Nah, untuk yang bagian kedua, seperti dilihat pada layar sebelah kanan, di mana medula mengandung sel T virgin atau sel T muda atau sel T naif, nama lainnya, yang telah berkembang dan bermigrasi dari timosit di korteks. Nah, medula ini juga mengandung sejumlah besar sel epitel retikuler. Nah, sel darah hasal atau sel darah timus ini juga dibentuk oleh tipe yang diatur secara konsentris oleh sel retikuler epitel 6 yang ditemukan di daerah medula. Ada beberapa jenis sel retikuler epitel di timus sendiri, di mana contohnya adalah sel retikuler tipe 1 hingga tipe 3 terletak di korteks, lalu tipe 4 di persimpangan korteks dan medula, serta tipe 5 dan 6 sel retikuler epitel berada di bagian medula. Berikut adalah penjelasan lanjutan dari organ timus. Nah, bagian korteks ini sendiri mengandung timosit, makrofag, sel dendritik, dan sel epitel retikuler yang seperti yang saya jelaskan. Di mana makrofag dan dendritik ini adalah sel antigen representing yang mempresentasikan sel antigennya untuk timosit. Hanya 1% hingga 2% timosit yang mampu bertahan dan terus berkembang seiring dengan berjalannya usia. Sel retikuler epitel berasal dari endoderm, di mana limfosit berasal dari mesoderm. Bagian ini saling terintegrasi atau sama lain atau berhubungan untuk membentuk kerangka guna menahan limfosit T bersama-sama. Bagian ini juga memiliki inti bulat telur yang sangat besar dan mengalami proses yang panjang untuk melakukan kontak satu sama lain seperti yang dapat dilihat pada layar. Nah, inti bulat telur yang besar dan mengalami proses yang panjang untuk melakukan kontak satu sama lain oleh desmosom. Mohon maaf, tambahannya oleh desmosom. Nah, mereka akan mengandung granula sekretorin dan juga akan menghasilkan timosin. Nah, faktor timus serum dan juga timopoietin. Nah, hormon-hormon ini sendiri akan memainkan peranan pentingnya dalam pematangan sel T atau maturasi. Nah, sel retikular epitel dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis berdasarkan fungsi dan lokasinya. Untuk tipe 1 hingga 3 terletak di korteks, tipe 4 di persimpangan kortikomedulari, dan juga tipe 5 dan juga 6 terletak di bagian medula timus. Selanjutnya adalah bagian medula. Di bagian medula ini sendiri, mohon maaf sebelumnya,
di bagian medula ini sendiri mengandung sel T naif atau sel T muda, makrofag, serta sel retikuler epitel tipe 5 dan juga sel tipe 6. Sel T muda atau sel T naif ini adalah sel imunokompeten yang matang dari timosit di korteks dan bermigrasi dari medula ke organ sekunder yang menjadi tempat sel T bekerja secara efektif, atau sel T memori apabila bertemu dengan spesifik antigen asing. Nah, medulla thymus ini juga merupakan tempat di mana sel T secara selektif akan diekskresikan keluar dari makrofag, baik itu sel retikular epitel tipe 5 dan tipe 6 terletak di medulla. Nah, tipe sel retikular tipe 6 menunjukkan berbagai tingkat keratinisasi dan disusun menjadi lapisan konsentris dan membentuk struktur bola atau glob yang disebut dengan sel darah Hassall. Meskipun fungsi sel darah Hassall tidak dapat dipahami secara sepenuhnya oleh penelitian-penelitian sebelumnya, jumlahnya meningkat pada individu yang lebih tua. Sehingga sel-sel Hassall dapat digunakan sebagai salah satu dari bagian unik untuk membedakan thymus dari organ limfatik lainnya selama penelitian histologis. Selanjutnya, nah, berikut adalah diagram yang sudah kelompok kami rancang dalam maturasi sel T, di mana pertamanya mekanismenya sendiri sel limfosit T yang berasal dari sel punca atau stem cell yang berada pada bagian sumsum tulang. Nah, nantinya sel punca ini akan berdiferensiasi menjadi sel timosit dan mengalami maturasi atau pendewasaan. Nah, proses maturasi sel limfosit T pada organ timus diawali dengan perpindahan sel punca ke jaringan limfoid primer dan menghasilkan sel yang dinamakan sel pro-T. Nah, di mana sel-sel pro-T banyak terdapat di bagian korteks serta belum memiliki penanda sel limfosit sehingga disebut sel negatif ganda atau double negatif. Nah, di bagian korteks ini nantinya sel-sel pro-T akan dikonvert menjadi sel-sel pre-T dan mulai terdapat penanda awal dari sel timosit atau sel limfosit awal. Nah, sel-sel pre-T ini akan berubah menjadi sel positif ganda atau double positif karena pada permukaan selnya terdapat penanda sel T dan juga molekul CD4 dan serta CD8. Hal yang penting dari sel-sel positif ganda ini adalah terjadinya seleksi positif sel-sel di bagian korteks timus. Nah, seleksi positif ini pada limfosit T positif ganda atau timosit ganda dapat terjadi ketika sel-sel ini berhadapan dengan sel epitel korteks timus yang mengekspresikan dari MHC atau Major Histocompatibility Complex kelas 1 dan juga kelas 2 khususnya. Nah, molekul MHC ini sendiri penting dalam upaya untuk pengenalan atau introducing antigen oleh sel limfosit T. Nah, jika timosit ganda ini berikatan dengan molekul MHC, maka sel limfosit timosit ganda akan mengalami maturasi atau pendewasaan secara lebih lanjut. Inilah yang dinamakan seleksi positif. Dan sel-sel timosit yang lolos seleksi positif akan masuk ke medula timus serta mengalami seleksi negatif. Pada medula timus, seleksi negatif terjadi ketika sel timosit berhadapan langsung dengan sel epitel medula timus yang mengekspresikan MHC. Apabila sel-sel timosit memiliki ikatan yang kuat terhadap molekul MHC, maka secara otomatis sel timosit akan mengalami apoptosis seperti pada yang ada di bawah mengalami apoptosis. Namun sel-sel timosit yang mau bertahan hidup akan masuk ke dalam tahap maturasi berikutnya. Nah, sel-sel timosit ganda yang mampu bertahan hidup atau survive kemudian akan berubah menjadi sel positif tunggal. Nah, pada kondisi ini, sel limfosit hanya akan mengekspresikan CD4 atau CD8 saja untuk menjadi sel T helper atau sitotoksik. Setelah itu, sel-sel siap dikeluarkan dari timus menuju jaringan limfoid sekunder untuk berhadapan dengan antigen. Sebelum berikatan dengan antigen, maka sel limfosit ini belum teraktivasi dan dinamakan sel T naif. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya yang akan dibahas yaitu bone marrow. Bone marrow sendiri itu merupakan suatu bentuk jaringan ikat khusus dengan jaringan yang sangat vaskularisasi di rongga medular tulang yang disuplai oleh arteri longitudinal sentral. Jadi bone marrow ini berasal dari arteri nutrien dan secara embrionya itu bone marrow berasal dari jaringan mesoderm. Namun jaringan lunak dan kenyal yang memiliki banyak pembuluh darah ini dapat ditemukan juga di bagian tengah sebagian besar tulang dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning.
Adapun dibagi berdasarkan sumsum tulang merah itu disebut demikian karena dia itu mengandung sel induk darah. Jadi dia akan berubah menjadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan juga limfosit. Disebut sumsum tulang kuning karena dia itu sebagian besarnya itu terbuat dari lemak, sehingga dia akan berubah menjadi tulang rawan, lemak, dan juga sel tulang yang mengandung sel punca. Bisa di next. Kemudian berikut merupakan perbedaan yang ada pada sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah sendiri itu merupakan sumsum yang berisi sel hematopoietik, yaitu sel-sel yang akan memproduksi darah. Sedangkan di sumsum kuning itu berisi sel mesenkim untuk memproduksi jaringan ikat tubuh, contohnya seperti lemak, tulang rawan otot, dan juga sel tulang. Nama lain dari sumsum merah itu biasa dikenal dengan medulla osseum rubra, sedangkan sumsum kuning itu biasa disebut dengan medulla osseum flava. Sumsum merah itu aktif membagi untuk menghasilkan sel-sel darah, dibandingkan dengan sumsum kuning yang dijadikan untuk tempat penyimpanan lemak dan juga digunakan untuk memproduksi sel darah saat dibutuhkan. Sumsum merah sendiri itu berwarna merah karena adanya kandungan hemoglobin dalam darah. Sedangkan sumsum kuning itu berwarna kuning karena berkarotenoid dalam lemak. Sumsum merah itu terjadi di seluruh rangkaian selama kehidupan janin. Namun sumsum kuning ini berdasarkan seiring usia. Jadi sumsum kuning ini akan menggantikan sumsum merah pada tulang panjang sesuai dengan usianya. Sumsum merah itu terdapat di tulang spons dan kaya akan suplai darah, sedangkan sumsum kuning itu terdapat di tulang kompak dan menjadi bagian dari suplai darah yang sangat buruk. Bisa di next. Berikut merupakan gambar dari sumsum tulang merah. Jadi sumsum tulang merah itu mengandung adiposit, tetapi juga aktif dalam hemopoiesis dengan sejumlah keturunan sel yang biasa dijumpai. Berikut merupakan bagian-bagiannya. Jadi A itu merupakan bagian dari sumsum tulang merah yang termasuk trabekula dari tulang cancellus adiposit dan berisi darah sinusoid yang dilambangkan dengan huruf S, antara korda hemopoietik yang dilambangkan dengan huruf C, atau membentuk pulau yang berkembang dari sel-sel darah sebesar 140 kali dengan pewarnaan hematopoietin dan eosin. Kemudian B itu pada magnifikasi yang lebih tinggi nukleus gepeng sel endotel sinusoidal yang dilambangkan dengan huruf E. Dapat dibedakan serta dari berbagai variasi sel hematopoietik dapat dikemas dalam korda C antara sinusoida dan adiposit. Kebanyakan sel retikular dan sel keturunan hemopoietik ini sulit diidentifikasi dengan pasti pada potongan sumsum yang dipulas rutin pada perbesaran 400 kali dengan pewarnaan H dan E. Next. Selanjutnya ini adalah gambaran lain mengenai gambar histologi tentang bone marrow. Di sini ini adalah tulang keras ya. Kemudian di sini adalah sinus. Sinus ini adalah sebagai tempat, jadi kan bone marrow ini sebagai proses hematopoiesis ya, pembentukan sel darah. Jadi kalau sel darahnya sudah terbentuk, dia akan masuk ke sinus. Sel darah merah baru yang terbentuk akan masuk ke sinus yang kemudian dia akan memulai pada sistem peredaran darah. Kemudian di sini ada megakariosit ya, ini yang besar-besar ini. Megakariosit ini berperan dalam proses trombositogenesis, yaitu pembentukan trombosit atau keping darah atau platelet. Kemudian di sini ada endotel ya, yang merupakan epitel pipih selapis. Kemudian ini ada gambaran lain ya. Di sini ada AD, jadi di dalam bone marrow itu juga ada AD, ini adalah adiposit ya, atau sel lemak. Kemudian ada HP, ini adalah hematopoietik stem cell juga, hematopoietik stem cell. Di sini ini banyak proses hematopoiesis yang terjadi. Di sini ada proses pembentukan sel darah merah, sel darah putih, semua berada di hematopoietik stem cell ini. Kemudian di sini ada MK. MK itu merupakan megakariosit ya, yang tadi berperan penting dalam proses trombositogenesis. Kemudian di sini ada BS. BS ini adalah blood sinus ya, blood sinus. Jadi
ini adalah sinus tadi yang sebagai tempat untuk memulainya sel darah itu yang baru terbentuk untuk mengalir ke sistem peredaran darah. Kemudian kalau kita lihat ya, pada bone marrow ini ada pembagian zona ya. Yang pertama adalah endosteal zona, kemudian ada zona intermediate dan zona sentral. Kalau pada zona endosteal itu yang berbatasan langsung dengan tulang trabekular dan sebagian besar terdiri dari sel prekursor mieloid yang nantinya akan kita tunjukkan gambarnya. Kemudian lapisan kedua adalah zona intermediate yang berisi koloni eritroid dan sel miolit yang matang. Eritroid itu apa? Eritroid itu adalah sel-sel ya, sel-sel yang nantinya akan menjadi sel darah merah ya. Proses-proses berubah menjadi sel darah merah itu kan ada pergantian itu ya. Bentuk sel satu dengan sel yang lain itu disebut dengan eritroid ya selnya. Kemudian ada zona sentral ya di tengah ruang trabekular ya, yang selain sel eritroid dan mieloid yang matang, sel ini juga mengandung ada sinusoid dan megakariosit. Nah, ini adalah beberapa gambar yang kami ambil menunjukkan gambaran bagi histologi dari yang nomor satu ini adalah arteriol ya. Kemudian yang kedua ini adalah sinusoid yang ada sel darah merah yang baru ini ya. Kemudian ini ada yang pertama adalah liposit ya. Liposit itu merupakan sel lemak itu tadi. Kemudian yang ini itu ada yang kedua ini adalah fibrous fiber ya atau serat fibrosa. Kemudian yang ketiga ini ada kita nampak sel mas ya. Sel mas yang ada di bone marrow. Kemudian ini juga gambar histologi. Yang pertama ini adalah yang nomor satu itu adalah yang sebagai ini ya, adalah jaringan tulang. Kemudian ada nomor dua adalah neutrofil. Kemudian ini adalah eosinofil. Dan yang keempat adalah periosteal ya, yang merupakan pertumbuhan dari prekursor granulosit. Kemudian nomor 5 ini adalah megakariosit. Nomor 6 ini adalah leukopoiesis ya, senternya. Nomor 7 ini adalah erythroitic insula. Kemudian begitu juga pada nomor 6 ini, seperti yang dijelaskan pada keterangan di bawah ini. Berikut merupakan gambar dari bone marrow atau yang biasa kita sebut dengan sumsum tulang. Jadi bone marrow sendiri itu merupakan jaringan ikat yang lembut, sangat vaskular dan fleksibel di dalam rongga tulang yang fungsinya itu sebagai situs utama produksi sel darah baru atau biasa kita sebut dengan hematopoiesis. Sumsum tulang belakangnya itu merupakan tempat produksi sel darah merah, keping darah dan juga sel darah putih. Jadi tanpa sel darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang itu, tubuh tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Next. Baik, untuk selanjutnya, hematopoiesis sendiri itu memiliki interpretasi yaitu proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Terjadi di sumsum tulang dan hematopoiesis ini berlangsung seumur hidup, terutama untuk menghasilkan HbA, granulosit, dan juga trombosit. Next. Nah, di sini dapat kita ketahui perbedaan yang terjadi pada sumsum merah. Jadi sumsum merah ini nanti akan berubah menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Adapun perbedaan dari ketiga ini yaitu pada sel darah merah itu paling banyak terdapat dalam darah. Jadi eritrositnya juga tidak berinti dan juga mengandung hemoglobin. Sehingga dia itu banyak mengandung molekul besi di dalam sitoplasmanya dan berfungsi untuk mengangkut oksigen sebagai oksihemoglobin dan juga karbon dioksida sebagai karbaminohemoglobin. Jadi karena bentuknya bikonkav itu dapat meningkatkan ruas permukaan untuk mengangkut gas. Jadi pada saat diamati di mikroskop itu eritrosit itu sebenarnya tidak ada
Semuanya. Jadi warna putih itu bukan intisal dari sel darah putihnya, sel darah merahnya. Jadi itu hanya sebagai pantulan karena bentuk bikonkavnya tadi. Kemudian usia dari eritrosit sendiri ini berkisar antara 120 hari, yang selanjutnya itu akan difagositosis di limpa atau hati dan juga sumsum tulang. Kemudian ada sel darah putih yang biasa disebut juga dengan eritrosit. Leukosit. Jadi jumlah sel darah putih ini sekitar 4,5 sampai 10.000 mm3. Bentuknya itu bervariasi, ada yang tidak beraturan dan ada juga yang memiliki satu inti sel. Jadi jika ada infeksi, sel darah putih ini dapat meningkat sampai 30.000 sel. Sel darah putih terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan juga agranulosit. Disebut granulosit karena dia mengandung granula yang sitoplasma. Adapun dapat kita temui di neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Sedangkan agranulosit itu dapat kita temui di monosit dan limfosit karena dia tidak memiliki granula sitoplasma. Untuk trombosit sendiri dapat kita sebut trombosit atau biasa kita sebut dengan kipin darah. Di sini dia sangat berperan dalam proses pembekuan darah saat kita sedang terluka contohnya. Jadi di sini trombosit berfungsi untuk membantu proses penyembuhan saat luka. Jadi karena trombosit sendiri itu tidak termasuk sel darah karena dia itu berasal dari fragmen megakariosit yaitu tulang penghasil kepit darah. Fungsinya sendiri itu seperti yang telah dikatakan tadi untuk membantu pembekuan darah jika terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah. Jadi dia akan membentuk sumbat serta meningkatkan ukuran sumbat melalui glikoprotein adhesif dan fibrin. Fibrinnya itu nanti akan menangkap trombosit dan sel darah serta membentuk bekuan darah. Nah, akibatnya akan mengakibatkan retraksi dan pembersihan bekuan melalui proses enzimatik. Untuk bentuknya sendiri itu tidak teratur dan bentuknya itu lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, serta tidak berinti dan mudah rapuh atau mudah pecah. Next. Berikut merupakan gambar dari jenis leukosit yang telah dikatakan tadi bahwa leukosit itu terbagi menjadi dua, agranulosit dan granulosit. Jadi di sini dapat diwakili dari neutrofil, eosinofil, dan basofil untuk granulosit, sedangkan limfosit dan monosit diwakilkan dari granulosit, agranulosit. Baik, next. Nah, berikut merupakan deskripsi secara rinci perbedaan jenis-jenis dari granulosit dan agranulosit. Di sini granulosit diwakili oleh neutrofil, eosinofil, dan basofil. Bentuknya sendiri, neutrofil itu ada sekitar 3-5 lobus. Dia berfungsi untuk membunuh dan memfagositosis bakteri dalam masa hidupnya 1-4 hari. Untuk eosinofil itu masa hidupnya 1-2 minggu dengan fungsi utamanya membunuh cacing dan parasit lainnya dan juga memodulasi inflamasi lokal. Dan basofil dia itu dapat hidup selama beberapa bulan untuk memodulasi inflamasi melepaskan histamin selama alergi. Sedangkan di sini agranulosit itu diwakili oleh limfosit dan monosit, di mana masa hidupnya itu limfosit dapat berjam-jam atau sampai bertahun-tahun, berfungsi untuk sel regulatori dan juga sel efektor untuk imunitas adaptif. Sedangkan monositnya itu berfungsi untuk prekursor dari makrofag dan sel monokuler fagosit lainnya. Next. Nah, di sini ada sumsum kuning. Sumsum kuning sendiri itu merupakan jaringan yang berisi sel mesenkim. Jaringan ini berfungsi untuk memproduksi jaringan ikat tubuh seperti lemak, tulang rawan, otot, dan sel tulang. Selain itu, sumsum kuning itu juga berfungsi untuk menyimpan lemak dan juga nutrisi yang dibutuhkan sumsum merah untuk digunakan dalam menjalankan tugasnya. Di sini dapat kita lihat bagian-bagiannya, ada huruf A yang mewakili dari arteri, huruf A diwakili oleh adipose tissue, kemudian ada GC yaitu gland cavity, N yaitu nerves, RBM yaitu red bone marrow, V yaitu vein, dan BBM yaitu yellow bone marrow. Bisa di next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sesuaian yang kurang tepat. Dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.